Kitab Ulangan 6 ini merupakan salah satu kitab yang menekankan tentang pengajaran dan menceritakan tentang bagaimana orang Israel mengadakan kegiatan pengajaran. Nah, ada beberapa saya kutip di sini ada sekitar 1, 2, 3, 4. Ada 4 poin untuk kita bisa melihat unsur atau ciri atau apa yang bisa kita mengerti tentang ajaran di dalam Perjanjian Lama. Pertama, kita melihat dari Ulangan 6 ayat 1. Silakan satu orang bisa baca. Ulangan 6 ayat 1. Halo, suara saya kedengar, Mak? Ya, silakan. Ulangan 6 ayat 1. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ya, di situ ada istilah yang menarik, yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan atasmu. Jadi, ajaran kita harus mengerti pada subpoin pertama dalam bahasan kedua, yaitu pengajaran dalam PL, yaitu merupakan perintah Tuhan. Yang saya katakan di sini perintah Tuhan yang diberikan pada kita. Jadi pengajaran itu adalah ketetapan dan peraturan yang diberikan, suatu perintah Tuhan yang diberikan. Jadi kita memberitahukan apa yang Tuhan telah perintahkan, apa yang telah Tuhan tetapkan, apa yang telah Tuhan atur. Makanya di dalam Perjanjian Lama ini ada istilah ajaran itu sendiri dipakai kata, ini saya tulis di sini ya, secara kalau istilah di dalam bahasa Jepang itu romajinya, kalau nggak salah istilah ya. Ya kalau pakai huruf Ibraninya, saya nggak ada huruf Ibrani soalnya di sini. Ini pakai lekah. Cara bacanya mungkinnya lekah. Nah, jadi lekah itu juga artinya, ini saya ambil dalam salah satu ini, artinya pengertiannya itu adalah yang diterima. Istilahnya yang diterima. Makanya kita bisa katakan ajaran itu merupakan perintah yang diberikan. Jadi ajaran itu merupakan satu perintah, satu ketetapan yang diberikan. Tentu ini adalah ada satu penegasan di sini adalah ajaran itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Karena ini bentuknya perintah. Satu ketetapan, satu peraturan. Jadi ajaran itu sendiri dari Perjanjian Lama, dari Ulangan 6 ayat 1 ini bisa katakan bukan hanya sebagai sesuatu yang kita tahu. Jadi ajaran itu bukan hanya bukan hanya kita mengerti sebagai knowledge, namun atau pengetahuan, tapi sebagai sesuatu yang action, maksudnya ditindak dalam pengertian kita. Makanya ada saya pernah mendengar satu khotbah dari gembala saya yang dulu, bukan gembala gereja di mana saya pernah melayani sebelum saya di kampus sekarang ini. Saya melayani di kampus. Sebelumnya saya melayani di GRI Buaran. Nah, Pak Tommy namanya, Pendeta Tommy Matakupan pernah mengatakan kalimat yang unik sekali. Beliau mengatakan, firman Tuhan ketika diberikan, pengenalan akan Tuhan ketika disampaikan, itu bukan tanpa sesuatu yang Tuhan mau dari kita untuk kita lakukan. Coba perhatikan kalimatnya. Firman Tuhan, ini parafrase ya, firman Tuhan atau firman Tuhan atau pengenalan tentang Tuhan ketika disampaikan kepada kita itu bukan tanpa sesuatu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Bisa dimengerti ya teman-teman? Itu sesuatu ketika Tuhan memperkenalkan dirinya, itu bukan sesuatu yang oke, saya tahu, oke, ya betul. Tapi ada sesuatu yang Tuhan mau untuk kita lakukan terhadap pengetahuan itu. Makanya kemarin di dalam LKA saya di poin terakhir ya, saya sempat bahas tentang konflik Sarah dan Hagar. Salah satu poin yang saya bahas adalah Allah memberitahukan cara memperbaiki konflik antara Sarah dan Hagar, yaitu dengan perhatian. Namun sayang mereka tidak melihat perhatian itu. Padahal Tuhan sudah tunjukkan sebelum pengusiran itu terjadi, kan Sarah mengusir Hagar. Nah, jadi Tuhan sudah tunjukkan perhatian kepada Sarah dan Hagar dalam masing-masing peristiwa. Nah, sayang mereka tidak melihat. Makanya saya katakan salah satu aplikasinya adalah jangan-jangan kita belajar teologi, kita tidak sampai kepada capaian pembelajaran yang Tuhan mau, yaitu kita belajar dari Tuhan bagaimana menjadi gambar dan rupanya. Nah, kalau kita menjadi orang yang belajar dari ajaran tapi kita tidak sampai kepada menghidupi apa yang telah Tuhan nyatakan tentang dirinya, ya kita
kita seperti sia-sia, atau bukan sia-sia juga ya. Ya kita nggak sampai kepada capaian pembelajaran. Dan saya pikir ini juga istilah dosa juga kan adalah adalah ada salah satu istilah dosa yang dipakai itu adalah pengertiannya tidak mencapai capaian yang diharuskan. Nah, jadi hidup kita sudah seharusnya hidup itu berarti kan dosa itu bertentangan akan firman perintah Tuhan. Nah, sudah seharusnya di dalam hidup kita itu kita melihat Allah, mengenal Allah, berarti kita menghidupi juga sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi ajaran itu merupakan perintah Tuhan yang diberikan. Jadi ajaran ketika disampaikan itu harus dilakukan. Jadi bukan sesuatu yang hanya sekedar kita tahu. Nah, ini juga istilah lekah itu ada di dalam Ulangan 32 ayat 2 ya. Ini ada beberapa kutipan saya ambil ya. Semoga saya tidak salah mengambil. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Ya kalau kita baca ayat ini kita menarik ya juga untuk kita mengerti tentang yang diterima, istilah yang diterima. Jadi memang benar-benar yaitu memberikan satu kesegaran. Laksana hujan renai ke atas tunas muda itu kan membawa pertumbuhan. Laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, laksana embun. Nah, itu ada satu pertumbuhan di sana. Kemudian kita lihat di dalam Ayub 11 ayat 4. Jadi ada Ulangan 32 ayat 2. Ada juga Ayub 11 ayat 4, silakan. Dan ini ada juga dan saya kasih di sini Yesaya 29 ayat 24. Silakan. Ayub 11 ayat 4. Ayub 11 ayat 4. Katamu, pengajaranku murni, dan aku bersih di matamu. Aku bersih di matamu. Jadi memang ada satu hal yang harus dibangun di sini. Ada satu penyuciannya di sini ya. Kemudian di dalam Yesaya 29 ayat 24. Silakan. Yesaya 29 ayat 24. Itu ada di chat. Kan? Orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Nah, jadi ada satu tindakan untuk berubah dari pengajaran. Jadi pengajaran itu bukan sesuatu hanya sampai kepada pengertian atau pengetahuan belaka, tapi sebagai suatu perintah yang harus kita lakukan. Jadi itu poin pertama dalam pembahasan pengajaran dalam PL. Nah, jadi ada pengajaran dalam PB juga nanti kita bahas. Nah, juga jadi ajaran itu merupakan sesuatu yang kita sebut sebagai perintah Tuhan yang diberikan kepada kita. Jadi itu dituju kepada kita. Ketika kita diajarkan firman Tuhan, itu benar-benar adalah satu perintah, ada satu tugas yang harus kita lakukan. Bukan hanya kepada orang-orang yang kita pikir mereka harus mendengarkannya. Contohnya kan ada kadang-kadang kalau kita dengar khotbah, kita itu tidak boleh pelit, tidak boleh ngutang, contoh. Terus kita ingat orang yang pelit, orang yang ngutang. Terus kita ingat, oh mereka harus dengar firman Tuhan ini. Ya justru seharusnya kita berpikir kita yang harus dengar firman Tuhan itu saat itu. Karena Tuhan sedang tuju kita. Nah, kita biasanya kalau dengar firman Tuhan ya kita abai saja. Ya saya juga takut ya teman-teman kalau kita juga dengar MBA, LKA semuanya ini, kita hanya mengingat teman kita yang harus dengar ini, bukan kita yang harus mendengar ini. Atau ketika kita belajar di MBA dan LKA ini, kita hanya melihat kepada orang lain yang kayaknya harus melakukan ini, bukan saya yang harus melakukan ini. Ya, jadi ini sangat-sangat menyedihkan kalau begitu. Sangat ironi kalau kita hidup tidak melihat pengajaran firman Tuhan itu adalah disampaikan kepada kita. Nah itu jadi subpoin pertama. Subpoin kedua kita baca di dalam ayat 7 ulangan 6. Jadi kita kembali ke ulangan 6 ayat 7. Saya bacakan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, yang menarik yang saya mau ambil di sini adalah sebelum nanti masuk lagi di poin ketiga, ini
saya ambil juga di poin ketiga, namun saya mau ambil salah satu yang menarik sebagai poin kedua, yaitu ajaran itu diberikan kepada seluruh orang Israel itu mulai dari keluarga. Mulai dari keluarga masing-masing. Dikatakan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini kan suatu tindakan yang hanya keluarga bisa lihat. Jadi pengajaran itu harus diberikan juga itu kepada keluarga. Dari keluarga itu memang sebagai unit terkecil dari masyarakat, kalau kata ilmu sosial, unit terkecil dari keluarga, unit terkecil dari masyarakat, pengajaran itu sudah harus diberikan. Makanya penting sekali kalau kita sudah punya keluarga itu ada pengajaran firman di dalam keluarga kita. Kita harus membangun pengajaran firman itu, menyampaikan pengajaran firman itu kepada keluarga kita. Karena mulai dari keluarga inilah ada tanggung jawab di situ loh. Keluarga itu harus membangun keluarganya bukan warga, anggota keluarganya. Anggota keluarganya itu harus dibangun sebagaimana firman Tuhan. Karena dia adalah ciptaan Tuhan, dia adalah gambar rupa Allah, harus dibangunlah keluarga itu. Jadi ajaran itu harus disampaikan kepada keluarga. Nah, kemudian kita lihat juga kita nyambung dengan ayat 10 sampai 12. Semoga teman-teman masih bisa mengikuti ya. Ulangan 6 ayat 10 sampai 12. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke dalam negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi barang-barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, dan sebagainya, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Nah, saya mau membangun poin ketiga itu. Jadi poin pertama itu adalah, jadi dari ini kan pembahasan tentang ulangan 6 ya. Jadi tadi saya subpoin pertama itu adalah apa tadi ini? Itu adalah perintah. Subpoin kedua itu adalah mulai dari keluarga. Subpoin ketiga itu, ini lihat di chat ya teman-teman. Subpoin ketiga itu saya mengatakan itu pengajaran itu harus diulang-ulang supaya ingat. Jadi ada unsur diulang-ulang dan supaya ingat. Nah, ini juga memang senada dengan Maleakhi 4 ayat 4. Jadi pengajaran itu diulang-ulang, diberitahukan dimanapun mereka berada. Bahkan ini ya, istilahkan di berbaring, duduk, berjalan, entah di mana, kita harus berulang-ulang mengajarkannya. Supaya apa? Supaya itu kita ingat, supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Nah, ini juga senada di dalam Maleakhi 4 ayat 4. Maleakhi 4 ayat 4. Saya bacakan. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Jadi ada unsur mengingat. Jadi pengajaran itu adalah sesuatu yang harus disampaikan dan harus diulang dan untuk diingat. Supaya dimanapun kita berada, kita dituntun dalam firman. Jadi kita dimanapun kita berada, kita bisa ingat firman. Dimanapun kita berada, kita bisa diperingatkan oleh firman. Hati nurani kita bisa bekerja sebagaimana yang harusnya. Itu ketika kita dibuat, pikiran kita itu dibuat penuh dengan firman. Makanya ada ayat di dalam Mazmur itu mengatakan, dengan apakah seorang muda menjaga perlakuannya tetap bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Firman Tuhan itu harus diulang, harus diingat. Dan Yesus Kristus di dalam menanggapi setiap pencobaan-pencobaan, dia selalu mengatakan ada tertulis. Nah, tindakan Yesus ini juga adalah satu tindakan yang benar-benar menunjukkan satu teladan bahwa kita harus mengingat firman Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa ingat? Kita baca. Kita baca berulang-ulang. Jadi kita harus baca Taurat Tuhan, tentunya di sini baca Taurat Tuhan. Karena nah ini juga poin yang penting juga yang masuk kita poin subpoin 4. Ini saya masukin subpoin 3, harusnya di subpoin keempat. Jadi apa yang diulang-ulang itu adalah Taurat Tuhan, dari Taurat Tuhan.
pada perjanjian lama ya. Jadi Taurat Allah. Nah, jadi ini kan tadi kan mereka mengulang-ulang apa yang diberikan oleh Taurat Allah. Nah, jadi ini memang Taurat itu memang sesuatu yang penting sekali ya, karena itu merupakan disitulah kita bisa belajar dari apa yang Tuhan mau perintahkan kepada kita. Nah, makanya nanti di Mazmur 94 juga ya, dia menegaskan juga sama. Dia mengatakan kalimat yang agak tersirat, berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan dan yang kau ajari dari Tauratmu. Jadi Tuhan mengajari kita itu melalui Taurat Tuhan. Jadi setelah Tuhan zaman-zaman dahulu berbicara kepada umatnya, para nabi, Tuhan memakai Taurat juga untuk memimpin hidup kita. Nah juga kalau kita baca di dalam ulangan 27 sampai 28, ulangan 27 sampai 28, kita akan menemukan banyak juga ini ya peringatan-peringatan itu melalui Taurat. Jadi itu orang-orang itu harus melihat kepada Taurat. Jadi sebagai pegangan mereka pada tanah perjanjian itu adalah Taurat. Nah, makanya ya kalau kita di zaman sekarang harusnya kita melihat Alkitab ya. Sekarang kita lihat Alkitab. Alkitab itu adalah cara Tuhan memimpin kita. Bukan kita tunggu tiba-tiba suara Tuhan datang. Tapi melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Jadi bagaimana cara supaya kita mendengar suara Tuhan? Ya kita mendengarnya melalui firman Tuhan. Nah kemudian di dalam Kejadian 29 juga diberitahukan hal seperti itu sebenarnya. Kalau tidak salah ini Kejadian, semoga tidak salah kutip saya. 29:39. Oh berarti ini saya salah kutip. Bukan Kejadian, ini ulangan 29 harusnya. Saya salah kutip ini berarti. Ada saya salah kutip. Tunggu saya ambil dulu ini ya. Jadi di sini saya pakai tulisan di sini adalah juga ditekankan pentingnya mendengar suara Tuhan itu adalah dengan tunggu. Saya lupa rubah ini berarti ini. Mendengarkan suara Tuhan dengan perintah dan ketetapan itu istilahnya ya. Nah ini dia ya. Nah ini dia. Ada ulangan 28 ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang Ku sampaikan kepadamu. Dan juga ini ada satu bagian. Nah ulangan 30 ayat 10 harusnya ya. Bukan 29. Ulangan 30 ayat 10. Ulangan 30 ayat 10 itu ditujukan apabila engkau mendengarkan suara Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapan yang tertulis dalam kitab Taurat ini. Nah, jadi ada penekanan kepada dengan perintah dan ketetapan yang ada di dalam kitab Taurat. Jadi bagaimana kita bisa mendengarkan Tuhan, suara Tuhan itu melalui perintah dan ketetapan yang ditetapkan melalui Taurat. Jadi Taurat itu adalah sesuatu yang penting. Firman Tuhan yang tertulis itu adalah sesuatu yang penting untuk kita pegang. Jadi pegangan kita. Dan itu harus kita ajarkan berulang-ulang dan menjadi pegangan, pedoman dalam hidup kita. Jadi pengajaran itu sangat penting karena disitulah kita bisa hidup sebagai dipimpin oleh Tuhan. Tuhan diajar oleh firman. Kita diulang-ulang mendengarkan firman Tuhan. Jadi jangan pernah bosan mendengarkan pengajaran firman Tuhan supaya kita di dalam hidup yang sementara ini teman-teman kita bisa berjaga-jaga dan berwaspada itu kita bisa lakukan ketika kita senantiasa belajar firman Tuhan. Itu membuat kita ingat supaya kita diperingatkan akan segala hal-hal tipu daya. Segala tipu daya. Nah, kemudian ini saya ambil pada nah di dalam ulangan juga ya kita bisa melihat ulangan 28 ayat 32. Hal yang juga sedang mau dituju oleh pengajaran yaitu adalah
Ulangan 32 harusnya ya. Tunggu. Hal yang harus dituju itu adalah takut akan Tuhan. Nah, ini saya ambil dari ulangan nih. Ini saya beberapa ada yang salah-salah ketik ini, padahal sudah cari. Nah, jadi supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dan mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi. Nah, juga di dalam ulangan 31 ayat 12, ini seharusnya 31 ayat 12, saya ketiknya 32. Nah, jadi ini saya ambil dari ini ya, materi, catatan materi. Nah, jadi seluruh bangsa itu berkumpul. Ulangan 31 Ulangan 31 ayat 12. Ulangan 31 ayat 12. Di situ ada seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki dan perempuan dan orang-orang asing, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi pengajaran itu ditujukan juga supaya kita memiliki takut akan Tuhan. Jadi di dalam PL itu sangat penting sekali pengajaran itu. Supaya bagaimana kita bisa belajar yang namanya takut akan Tuhan, hidup berhikmat, hidup berbijaksana di dalam dunia ini. Karena ini kan nanti akan korelasinya dengan Amsal 1 ayat 7 ya, bagaimana kita hidup dalam firman, hidup dalam pengajaran firman, itu sangat penting dalam hidup kita supaya kita terjaga, namanya takut akan Tuhan. Hidup yang dari Tuhan itu ingat, kita diingatkan, diulang-ulang supaya kita ingat dan senantiasa menjaga kita. Nah, itu sangat penting ya di dalam kehidupan kita. Dan saya pikir ya juga ini sempat juga dibahas di dalam dunia, mungkin kalau nggak salah di dalam ilmu tentang pikiran. Belakangan saya sempat mempelajari juga tentang ilmu pikiran. Jadi kita kadang-kadang ya tanpa sadar apa yang kita dengar itu mempengaruhi apa yang jadi tindakan kita. Kalau kita juga mungkin melihat kepada anak-anak kita, contohnya tiba-tiba anak-anak kita bertindak seperti ngomong dengan kata-kata kasar. Nah, itu bukan diajarkan dalam arti lu harus ngomong bikicot ya lo, enggak. Dia nggak ngajarin begitu, tapi dia sering dengar lingkungan kita mendengarkan kata-kata, contohnya hinaan-hinaan, perkataan-perkataan kasar, dan itu masuk dalam pikiran dan itu tiba-tiba keluar begitu aja. Itu bisa keluar begitu aja. Dan saya sempat eksperimen sama diri saya sendiri. Saya sempat dengar salah satu bukan eksperimen juga sih, saya mulai menyelidik mengingat pelajaran itu, dan ada satu orang yang saya dengar kok tiba-tiba saya ikut kalimat-kalimat yang dia pakai. Jadi saya tanpa sadar saya ikut istilah-istilah yang sering dia pakai, itu ikut. Jadi oh iya juga ya, benar bahwa apa yang kita dengar terus itu senantiasa membangun tindakan kebiasaan kita. Ya, jadi satu sisi dalam hal ini psikologi juga membantu kita ya, menegaskan lah intinya ya, menegaskan bahwa ketika kita mengulang-ulang apa yang sering kita dengar, itu bisa mempengaruhi apa yang kita tindaki. Jadi kalau teman-teman mendengarkan firman Tuhan, apa yang teman-teman akan hidupi adalah firman Tuhan. Kalau benar-benar mendengar ya, beda lagi orang mendengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu beda lagi. Jadi dia nggak akan pernah belajar apa-apa. Tapi kalau dia mendengar, dalam istilah benar-benar mendengar, dan masukkan itu dalam pikiran, itu sungguh-sungguh itu akan jadi masukan dia. Dan hidup keluarannya dia adalah seperti apa yang dia sering dengar. Nah, mendoktrin orang kan itu diberitahukan melalui kata-kata. Makanya kemarin pembahasan tentang komunikasi, Joshua baik sekali ya. Komunikasi itu bukan sekedar kata-kata. Itu ada satu tindakan juga dibangun dari kata-kata. Nah, jadi itu termasuk yang kita bisa salah satu yang kita bisa pelajari. Nah, juga di dalam kitab Yosua ayat 1 sampai 8, mungkin satu orang bisa baca. Yosua 1 ayat 8. Silakan.
Yosua 1 ayat 8. Silakan mau baca Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau memperhatikan Taurat ini, tetapi renungkanlah supaya engkau bertindak sesuai dengan segala tulisan, segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Salah satu tujuan saya teman-teman yang membuat saya sering kali kalau teman-teman juga bisa ada pengalaman juga, istilah saya pakai istilah pengalaman ya. Maksudnya supaya kita juga di dalam pembelajaran ini ada satu dampak juga ya, satu dampak ketika kita mendengarkan juga firman Tuhan yang kita baca. Kalanya orang-orang, dan juga ini salah satu teknik kadang-kadang ada orang-orang yang mungkin bisa mengantuk mungkin atau gimana. Jadi kita minta untuk baca. Kita juga harus baca apa firman Tuhan itu. Dan juga saya punya tujuan supaya kita bukan hanya sekedar lihat, oh ini ada di ayat ini, ada di ayat ini. Kan ada loh ya orang-orang yang mengatakan, mengajar itu dengan, oh ini berdasarkan ayat ini. Lalu ketika kita baca lagi ayat itu lain. Ternyata enggak begitu. Dia cuma ngomong aja ayat Yosua 1 ayat 8, habis itu dia lanjut mengajar. Jadi saya mencoba supaya kita juga, ayo kita lihat kembali Alkitab. Apa ya Alkitab katakan beneran ya. Jadi ini di dalam Yosua 1 ayat 8 akan mengajarkan kita juga sama, baca dalam hati, tapi memperkatakan kitab Taurat ini. Dan bahkan dikatakan renungkan siang dan malam. Takut akan Tuhan itu kita harus mengulang-ulang supaya kita bisa terjaga, waspada. Gimana supaya kita bisa hidup takut akan Tuhan? Itu dengan kita memperkatakan kitab Taurat dan merenungkan. Jadi kita berbicara, ingat. Nah, saya dengar ada salah satu, saya dengar dari STTRI ya, di Kemayoran, saya di Sunter. Nah, di Kemayoran itu ada orang-orang Chinese, orang-orang Mandarin, jadi ada khusus untuk orang-orang Mandarin. Nah, jadi orang-orang Mandarin itu belajar bahasa Inggris caranya gimana? Mereka itu baca buku bahasa Inggris, tapi baca dengan bersuara. Dan saya pikir itu juga cara yang baik, dan saya pernah coba pakai itu dan menarik. Karena itu bisa membantu kita juga bisa mendengar. Karena memang hal yang paling indah itu yang bisa membuat kita cepat masuk itu adalah ketika kita membicarakannya dengan sampai mendengarkan. Membicarakan sampai mendengarkan. Dan makanya ada di dalam ayat firman Tuhan, mendengarkan itu penting. Makanya Alkitab mengatakan iman itu timbul dari pendengaran. Jadi pendengaran ini masukkan ke dalam otak dan dicerna. Jadi itu salah satu metode-metode yang harus kita pakai. Jadi Alkitab itu juga mengajarkan kita loh cara belajar. Jadi cara belajar itu penting sekali, metode belajar itu sangat penting. Nah, kemudian kita baca di dalam ya ini juga saya mau ambil juga di beberapa Mazmur 19 ayat 7. Ini juga dia menegaskan juga kita harus merenungkan ya. Merenungkan. Jadi benar-benar kita merenungkan dan memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman supaya kita teguh. Bukan hanya peraturan Tuhan itu teguh saja, itu benar-benar memberikan kita keteguhan, menyegarkan jiwa dan sebagainya. Tapi ini kita benar-benar ini bukan 19 ayat 7 ya, 19 ayat 8. Ini saya ambil dari Alkitab gadget jadi agak berubah. Jadi kalau Alkitab gadget agak beda soalnya karena dia bisa berubah penempatan ayatnya. Ini 19 ayat 8 harusnya. Nah juga di dalam 31
37 ayat 31. Ayat 31, Taurat Allah ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Ini membawa kita kepada kehati-hatian. Makanya perlu kita ingat, kita perlu renungkan supaya itu menempel dalam hidup kita. Nempel, satu menjadi kelekat dengan diri kita. Itu perlu direnungkan. Membicarakan, saya pakai istilah tadi, membicarakan sampai kita mendengar, mengingat, merenungkan ya di dalam pikiran kita. Kemudian kita lihat di dalam 1 Tawarik 22. 1 Tawarik 22 ayat 12, silakan satu orang baca. Silakan 1 Tawarik 22 ayat 12. Satu Tawarik 22 ayat 12. Tolong satu orang baca. Hanya Tuhan kiranya akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang pemerintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Nah, ini menarik ya. Taurat Tuhan itu juga harus kita pelihara loh. Firman Tuhan itu kita harus pelihara baik-baik. Jadi pengajaran itu harus dipelihara juga ya. Pengajaran Taurat Tuhan, firman Tuhan itu harus dipelihara. Pelihara baik-baik. Kita jaga. Jangan sampai itu hilang begitu saja. Ada orang-orang yang kadang-kadang belajar firman Tuhan, habis itu dia buang sama sekali. Ya kan saya sudah pelajari, dia nggak ingat, dia nggak pelihara. Ada orang-orang kalau sudah baca buku, habis itu dia buang. Nah, kok kan buku dan Taurat beda. Maksud saya adalah lebih kepada pelajaran firman Tuhan itu yang ada di dalam buku-buku juga, yang menjelaskan tentang apa yang ada di dalam Taurat. Itu kadang-kadang orang buang gitu. Orang tidak peduli lagi, habis itu tidak mau mempelajarinya lagi. Itu masalah juga di dalam hidup kita, ketika kita tidak mau mempelajari lagi apa yang sudah kita pelajari. Jadi sekedar dengar aja, sekedar tahu, tapi nggak mendalami. Itu masalah juga ya. Kalau kita memiliki hidup mau berkenan di hadapan Tuhan, harusnya sepatutnya kita pelihara, kita jaga, supaya kelak nanti kita bisa pelajari lagi, kita ingat lagi. Karena memang kita ya ini salah satu cara memang Tuhan ya mengizinkan kita sering lupa, dan juga sering Tuhan mengizinkan kita juga punya kelemahan di dalam berpikir, mengingat itu, supaya kita juga punya satu sense untuk menjaga Taurat Tuhan, belajar firman Tuhan. Alkitab itu harus terus dibaca. Bukan sekedar ya sudahlah, saya sudah baca satu kali udah gampang itu. Kita ingat loh, kita itu punya keterbatasan, kita harus sadar itu dan kita harus pelihara. Makanya ketika Taurat Tuhan itu tidak dipelihara, ya orang-orang akan makin bobrok. Kemanapun mereka tahu, mereka hanya berdasarkan apa yang mereka mau lakukan. Nah, kan ada peristiwa ya di mana orang Israel itu kehilangan Taurat Tuhan, dalam artian kehilangan, bahkan tabut Tuhan bahkan hilang, yang di dalamnya ada Taurat Tuhan. Nah, jadi sempat hilang sampai akhirnya kemudian Yosia memperbaikinya lagi, mendapatkannya lagi dan memperbarui orang Israel. Jadi ada satu perubahan ya, sebelum Yosia mendapatkannya ada satu kehidupan yang buruk juga di dalam, buruk juga. Jadi kehidupan tanpa Taurat itu adalah kehidupan yang sangat buruk. Yang kadang-kadang tidak mengingat kesementaraan dunia ini, yang bahkan tidak mengingat pencipta mereka dan sebagainya. Makanya kadang-kadang pembelajaran firman Tuhan itu juga harus mengingat tentang Tuhan, supaya kita ingat siapa Tuhan kita. Nah, kemudian di dalam Nehemia 8 ayat 8, ini kita masih di dalam pengajaran dalam PL. Nehemia 8 ayat 8, silakan satu orang baca. Nehemia 8 ayat 8. Silakan. Nehemia 8 ayat 8. Yesua bani Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya,
Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang itu berdiri di tempatnya. Laju ayat 9. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Tuhan, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Nah, jadi Taurat itu pun itu diajarkan. Jadi ketika kita kasih tahu Taurat, kita juga mengajarkan dan membacakannya dengan jelas, dikasih keterangan supaya kita ngerti apa yang memang benar-benar Taurat ini mau. Jadi ada satu usaha untuk kita mengerti Taurat ini katakan apa sih. Jadi ada satu keterangan-keterangan, ada satu unsur Taurat ini harus dimengerti dengan tepat. Makanya pengajaran itu tidak sembarangan. Di dalam ayat 14 juga, ini orang yang dikasih ini adalah Ezra ya. Jadi ini masa setelah pembuangan, pada masa mau restorasi merekanya ini, itu ada Ezra yang dikirim, bukan dikirim, Ezra yang diambil untuk mengajar, karena dia orang yang menelaah kalimat-kalimat Taurat. Ya makanya mulai dari sini ada istilah ahli-ahli Taurat. Orang-orang ini dia benar-benar ahli hukum Taurat, bahkan dia menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Sebelumnya orang-orang Lewi yang mengajar juga ya. Orang-orang ini kan tadi yang dibaca di ayat 8 tadi itu adalah orang-orang Lewi. Nah, jadi dan nanti kita juga bahas orang Lewi juga termasuk orang yang mengajar. Nah, jadi orang Ezra ini dipilih untuk menelaah. Mereka bukan untuk menelaah ya, dipilih karena dia menelaah. Benar-benar ditelaah. Jadi pengajaran itu memang sesuatu yang penting sekali. Namun apakah berarti orang-orang lain tidak boleh mengajar di keluarga-keluarga mereka? Bukan. Tapi coba kita baca, kalau bisa kita lihat lagi ayat ini menarik loh. Ayat 14. Nehemia 8 ayat 14. Pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga, seluruh bangsa, imam dan orang-orang Lewi datang ke Ezra, ahli hukum Taurat itu, untuk menelaah kitab hukum Taurat. Jadi mereka belajar bersama-sama loh. Mereka belajar bersama-sama dan mereka berkumpul untuk mendengarkan dan menelaah apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Sama seperti kita sedang menelaah firman Tuhan hari ini, kita baca, kita pelajari bersama. Saat ini saya yang sedang presentasikan apa yang diajarkan tentang pengajaran. Jadi kita belajar, kita melihat supaya nanti kita juga bisa sampaikan kepada keluarga-keluarga kita, pada orang-orang yang kita layani dan sebagainya. Jadi kita harus belajar tentang Taurat itu. Jadi memang pengajaran itu sangat penting. Jadi bukan sesuatu yang tidak yang tidak dilakukan. Jadi ketika kita belajar itu, ketika kita baca firman Tuhan, kita pelajari. Bukan sekedar baca ya, kalau sekedar baca habis itu dibaca orang lain sebagainya, nggak dipelajari ya, orang-orang bisa aja, orang-orang nggak harus ada yang namanya gereja yang mengajar, nggak harus ada. Namun kita bisa melihat itu Taurat itu harus dipelajari. Artinya adalah pengajaran itu memang merupakan hal yang sentral ya. Pengajaran itu adalah hal yang sentral yang harus diberlakukan dan tidak bisa kita dengar lalu begitu aja. Tapi kita biarkan, tapi kita benar-benar pakai, kita benar-benar pelajari, kita benar-benar gereja ini kan kita dalam konteks seri eklesiologi. Gereja itu harus ada dalam pengajaran. Dan itu harus diajarkan juga kepada keluarga-keluarga. Baik keluarga-keluarga juga bisa mengajarkan kepada anak-anaknya. Jadi pengajaran di dalam PL itu sangat penting. Bahkan di dalam zaman Israel awal, saya sebut Israel awal ya, meskipun mungkin dalam beberapa istilah teologi tidak pakai Israel awal. Ya, atau mungkin lebih tepatnya zaman-zaman Israel sebelum pecah dan bahkan sebelum kerajaan. Nah, jadi waktu zaman sebelum kerajaan dan bahkan setelah kerajaan dan setelah pembuangan, pengajaran tetap diusahakan harus ada. Dan Tuhan bahkan waktu di dalam masa kerajaan itu sudah mulai hilang Taurat itu, Yosia dibangkitkan dan diizinkan untuk kembali melihat Taurat itu karena ditemukan. Nah, jadi Tuhan sangat menganggap penting sekali di dalam perjanjian lama pada umat pilihannya ini, Israel ini, sungguh-sungguh untuk ada pengajaran, harus sungguh-sungguh dalam pengajaran, maksud saya harus sungguh-sungguh pengajaran.
Jadi gereja yang mengajar itu adalah sesuatu yang penting. Komunitas umat pilihan itu harus ada di dalam komunitas yang belajar mengajar. Nah, kemudian kita masuk di dalam pengajaran dalam PB. Bagaimana dengan PB? Apakah memang itu sesuatu yang penting? Nah, dalam PB kita bisa melihat sendiri Yesus Kristus yang menjadi teladan kita itu melakukan hal orang khusus. Ada istilah dia ajarkan. Dia benar-benar mengajar di sana. Yang kemudian dia bawa kepada yang lain. Dan hal yang menarik, kita akan mempelajari beberapa cara mengajar. Ada dua hal yang saya ambil, dua cara Yesus mengajar ya, dua cara dia mengajar, tindakan dia pengajarannya ada dua. Kita baca satu ayat Matius 4 ayat 23, silakan. Salah satu ayat ini ya. Matius 4 ayat 23. Silakan. Matius 4 ayat 23, Kak. Ya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Yang saya mau sorot di sini adalah Yesus mengajar juga antara keluarga. Jadi rumah-rumah ibadat memang rumah-rumah itu ya. Jadi memang ada mereka di tempat-tempat di mana mereka hadir di sana. Di situ Tuhan mengajar mereka. Bahkan dia berkeliling bahkan di dalam Yohanes 7 juga ada. Yohanes 7, pokoknya banyak ya, kalau kita search aja istilah Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat, itu banyak sekali. Dan kalau ini disebut pada bait Allah ya, satu tempat kudus Tuhan, bait Allah. Nah, jadi di sana Tuhan Yesus mengajar juga. Nah, jadi dari keluarga juga Tuhan Yesus sudah ada mengajar. Jadi Tuhan Yesus mengajar, dan yang menarik dari istilah pengajaran Yesus adalah, saya juga mau soroti adalah dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan hal ini akan kita lihat, hal itu akan terus dilakukan oleh beberapa penerusnya juga melakukan hal tersebut. Kita akan lihat, tapi sebenarnya kita dulu di bagian Yesus ya. Yesus mengajar, diberitakan, diajarkan. Nah, kemudian kita lihat di dalam Matius 9 ayat 35. Satu orang mungkin bisa baca. Matius berapa tadi, Bang? 35. Silakan. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, hal yang menarik di sini juga adalah dia berkeliling ke semua kota dan desa. Dia benar-benar menerapkan satu konsep yang dia kemukakan di dalam amanat agungnya juga, yaitu dia ajarkanlah kepada seluruh bangsa. Kan memang kan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 di situ kan itu kepada semua bangsa. Ini semua kota dan desa itu pun dia datangi. Jadi pengajaran itu bukan sekedar berhenti kepada kita, tapi kita sampaikan juga kepada orang-orang sekitar kita. Kita ajarkan kepada orang-orang dimanapun kita berada. Kita bisa menyampaikan pengajaran ini. Kita terus supaya orang-orang bisa tahu tentang apa yang telah Tuhan Yesus mau. Dan kalau kita baca di dalam Matius 28 itu kan amanat agungnya. Dan di situ kan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ada istilah murid di situ, dan juga ada istilah, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan hal ini juga nyambung ya dengan apa yang tadi kita pelajari di Perjanjian Lama. Jadi pengajaran itu dilakukan supaya kita melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan.
Jadi bukan hanya sekedar kita kasih tahu mereka, tapi kasih tahu dalam artian kasih didik mereka. Makanya nanti di dalam istilah-istilah yang oleh Paulus itu, yang oleh Paulus pakai itu ada istilah didik, mendidik, pendidikan. Jadi pengajaran itu ada unsur pendidikan di sana. Ada unsur pendidik di sana. Jadi bukan sekedar ya sudah kita tahu aja begitu. Pengajaran itu ada satu unsur mendidik. Mengajar itu ada mendidik. Jadi kita salah juga kalau kita berpikir khotbah itu adalah sesuatu yang berpesan dan untuk kita bertindak. Pengajaran itu hanya sekedar kita tahu, memahami. Salah juga saya seperti itu ya. Ternyata dan pengajaran itu adalah sesuatu yang kita mengajarkan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Sebagaimana apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Nah, jadi bukan hanya sekedar di MBA ini juga bukan sekedar kita tahu dasar iman kita, mengapa kita melakukan ini, tapi bagaimana kita melakukan ini yang seharusnya. Nah, jadi ini penting sekali di dalam pengajaran ya. Nah, jadi Yesus Kristus melakukan pengajaran kepada keluarga-keluarga, kepada di rumah-rumah ibadat dan juga di bait Allah, dan juga dia berkeliling ke desa-desa dan ke kota-kota, dan harusnya kita kerjakan ini juga. Dan sebenarnya ini juga dilakukan ya di dalam perjanjian lama. Kalau kita bisa lihat ada pengajar berkeliling di dalam 2 Tawarik 17 ayat 7 sampai 9. Pada tahun ketiga pemerintahan yang mengutus beberapa pembesar, ini Yosafat bukan, Yosafat, pada tahun ketiga pemerintahannya ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadja, Zakaria, Netanel dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka juga turut ada orang-orang Lewi, Semaya, Netanya, Zebadja dan sebagainya. Mereka itu memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat, dan ayat 9 mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Wah, hal menarik loh ya, pengajaran itu harus terus disampaikan di mana-mana. Jadi kita jangan berhenti sampai ke kita aja, kita harus belajar dan mengajarkan sampai kepada orang-orang lain. Nah, jadi itu pengajaran itu belum sampai sini. Dan kemudian ya menarik sekali, setelah Tuhan Yesus naik juga kan Tuhan Yesus sampaikan amanat agung, ada unsur supaya mereka menjadi murid seperti yang tertulis seperti yang ditulis di dalam Matius 28 dan 19 sampai 20. Jadi ada unsur murid, kita melakukan hidup sebagai murid. Namun kita nggak membahas tentang pemuridan ya, meskipun ini agak-agak 11-12 tentang pemuridan ya, tapi kita nggak sampai di sana karena memang ada pembahasan lebih khusus lagi tentang murid, dan namun kita lebih kepada pengajarannya itu. Nah, meskipun memang itu bisa masuk di dalam bahasan tentang pengajaran. Nah, kemudian juga diteruskan juga di dalam jemaat mula-mula. Nah, jadi mereka jadi apa yang ada disampaikan di amanat agung itu terus disampaikan juga kemudian pada para rasul. Mereka tetap mengajar ya. Kisah para rasul 4 itu kan. Dan bahkan ya di dalam 242 ini. 242 para jemaat-jemaat mula-mula. Mereka bersekutu dan diajar oleh para rasul. 4 itu juga itu ada di mana Petrus dan Yohanes itu juga di sana. Dan bahkan dikatakan di sini ayat 4 ya, di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Jadi ada unsur mengajar juga mereka ketika memberitakan Injil. Mereka ada unsur mengajar. Ada unsur mengajar. Dan memang di dalam ayat 2 juga dikatakan mereka mengajar. Mereka mengajar orang banyak dan memberitakan. Dan menarik, memberitakan Yesus. Terkait juga tentang kebangkitannya. Jadi pengajaran tentang Yesus itu adalah sesuatu yang penting juga di dalam pengajaran. Pengajaran tentang Yesus adalah sesuatu yang penting di dalam PB. Dan kita bisa lihat juga di dalam Apolos dan Paulus. Coba kita baca kisah 18 ayat 35. Kisah 18 ayat 35 silakan. Kisah para Rasul 18 ayat 35. Tunggu, 35 enggak ada ya. 25. Kutip. Ini berarti 25, sorry. 25. Ya, dalam
ia telah menerima jalan dalam jalan Tuhan. Dengan semangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Nah, ya ini memang ada satu kekurangan satu sisi. Nah, jadi dia mengajar, tapi intinya juga di situ ada mengajar tentang Yesus. Dan juga di dalam oleh Paulus juga melakukan hal yang sama. Jadi Paulus sendiri, kalau kita baca di Kisah 28 itu ada di dalam ayat 31, dikatakan dengan terus terang tanpa rintangan ia beritakan Injil Kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi Paulus dan Apolos, dua tokoh yang kita sebut apologet kadang-kadang, ya meskipun apologet itu juga sebenarnya muncul setelah mereka, tapi apologet itu kan istilah apologetika itu kan muncul ketika diambil dari kata nama si Apolos ini ya. Nah, jadi apologetika, Apolos dan Paulus itu ketika mengajar, mereka mengajar itu tentang Yesus Kristus. Dan kalau di dalam para rasul, mereka mengajar tentang kebangkitan Tuhan Yesus untuk menegaskan kepada mereka betapa mereka harus percaya kepada Kristus dan juga dikuatkan dengan berita kebangkitan. Nah, jadi memang ini adalah sesuatu yang penting, dan juga Paulus juga menyampaikan juga kepada Timotius penerusnya di dalam 1 Timotius 6 ayat 3 kita baca. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ada istilah perkataan Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita lihat lagi di dalam Galatia 1 ayat 12. Jadi tadi 1 Timotius 6 ayat 3 dan ini Galatia 1 ayat 12. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Jadi tolok ukur pengajaran itu dalam PB didasarkan pada pernyataan-pernyataan Yesus Kristus. Jadi kalau kita tidak berukur kepada apa yang telah Yesus Kristus ajarkan kepada kita, itu sangat-sangat, dan tentang Yesus Kristus juga, itu sangat ironi juga kita mengatakan kita mengajar pengajaran Kristen tapi tidak bertolok ukur pada apa yang Tuhan telah Yesus Kristus telah ajarkan kepada kita. Apa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan. Bahkan kan di dalam Amanat Agung kan dikatakan, dan ajarkanlah apa yang kuperintahkan kepadamu. Paulus bahkan menyatakan itu tentang kepada kita ya. Dan memang satu hal yang menarik juga adalah pengajar itu memang adalah karunia Roh Kudus yang diberikan Allah, dan menarik saya pakai kalimat ini, saya kutip dari salah satu orang, untuk membangun jemaat. Coba kita lihat yang dia pakai di dalam 1 Korintus 12 ayat 28. Oh, ini dia nggak pakai 1 Korintus 12. Tunggu, 1 Korintus 12 harusnya. 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama rasul, kedua nabi, ketiga pengajar. Selanjutnya mereka mendapat karunia untuk menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata, dan semuanya itu untuk hal-hal yang nanti kita lihat di dalam pembangunan jemaat ya. Memang ada banyak anggota. Ini bicara tentang tubuh ya, bicara tentang pembangunan tubuh juga. Nah, kemudian di dalam Efesus 4 ayat 1. Efesus 4 ayat 1. Sebab aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Panggilannya tentunya ini bukan hanya panggilan menjadi hamba Tuhan, panggilan kita. Bahkan ketika kita didengarkan firman Tuhan untuk bertobat, itu panggilan loh. Untuk percaya kepada Kristus itu panggilan. Untuk hidup kudus itu pun panggilan. Nah, kita harus hidup di dalamnya. Nah, jadi ada satu kebangunan, dan mengajar itu bukan sesuatu sekedar kasih tahu seseorang, tapi ada satu kebangunan di sana. Nah, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang boleh mengajar? Siapa yang boleh mengajar? Nah, pada perjanjian lama hal tersebut itu memang tidak disembarangkan orang. Itu diberikan oleh Lewi pada zamannya.
Yaitu Ulangan 33 ayat 10, Ulangan 33 ayat 10, silakan satu orang baca. Nah, itu tuh bicara tentang Lewi loh. Ulangan 33 ayat 10. Dari 9 dulu deh. Ulangan 33 ayat 9 sampai 10, Kak. Ya. Yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka, ia tidak mau kenal saudara-saudaranya, dan tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Mereka mengajarkan peraturan-peraturan-Mu kepada Yakub, hukum-Mu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depan-Mu dan korban yang terbakar di atas mezbah-Mu. Ya, jadi ada satu peraturan-peraturan yang diberikan kepada Israel, hukum yang mungkin kita sebut sebagai hukum Taurat juga. Ya, jadi itu diajarkan. Itu diberikan kepada orang Lewi. Jadi orang-orang Lewi, dan tadi kita juga baca ya, orang-orang Lewi yang diperintahkan untuk mengajar. Dan bahkan tadi ya di 2 Tawarik 17 kalau tidak salah tadi ya, itu orang Lewi yang mengajar. Bahkan setelah masa pembuangan pun itu tidak berubah, mereka tetap dipilih. Tadi kan kita juga dibaca tentang Nehemia, itu juga kan itu ada orang Lewi ya. Dan juga di dalam Ezra ini ya, kita coba lihat. Bukan Ezra, ini Ulangan. Nehemia tadi, bukan Ezra. Nehemia tadi ya. Mana ini Nehemia? Nehemia 8. Ini juga ada orang-orang Lewi loh di sini sebutannya. Nah ini, yang adalah orang-orang Lewi yang mengajarkan Taurat kepada kita, kepada orang-orang itu. Nah, jadi orang-orang Lewi yang ada di sana. Dan juga memang Ezra kemudian dipilih karena dia meneliti Taurat Tuhan. Dia meneliti. Jadi memang orang-orang tidak sembarangan orang untuk mengajar Taurat Tuhan, karena Tuhan juga benci dengan pengajaran sesat. Tuhan juga benci dengan pengajaran sesatnya, bukan pengajarnya, pengajarannya. Meskipun ada istilah-istilah seolah-olah Tuhan bilang buang dia ke laut gitu kan. Seperti itu. Tapi itu ungkapan seperti mau mengatakan apa? Jangan sampai itu ada lagi. Pengajaran itu jangan sampai ada lagi. Nah, 7 ayat 18. Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu, tunggu, bukan ini. 7. Saya salah kutip lagi nih seperti. Ada beberapa memang saya baca ayatnya, kemudian saya kadang salah ketik ya. Ada satu bagian ya, jadi dia meneliti Taurat Tuhan, Nah juga orang-orang keluarga tadi kalau kita sudah baca di Nehemia juga itu diperlengkapi oleh Ezra, dan bersama-sama dengan Ezra belajar. Mereka orang-orang yang dipanggil dan sungguh-sungguh meneliti. Dan juga kalau kita, dan menarik di dalam PB juga dikasih kualifikasi juga yang secara tersirat disampaikan. Coba satu orang baca Roma 2 ayat 17 sampai 20, silakan. 17 sampai 21. Ini hal menarik loh tentang pengajar. Roma 2 ayat berapa? 17 sampai 21. Hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang
belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Nah, jadi ada satu ungkapan yang memang Tuhan mau mengajarkan kita juga, bahwa kita kalau sebagai pengajar juga kita harus lakukan. Jadi sebagai orang pengajar, kita berani mengajar, kita harus juga melakukannya. Jadi jangan karena kita pandai, bukan karena kita pandai kita mengajar. Kita mengajar benar-benar karena untuk jadi kesaksian juga. Menyaksikan juga bukan hanya dari kata maupun dari tindakan. Jadi memang ada satu tindakan pendidik dan juga teladan. Jadi di dalam pengajaran itu penting ada namanya pendidikan dan keteladanan. Jadi jangan sampai kita lupakan unsur-unsur ini. Unsur ketika kita mengajar hanya sampai di titik kelas, tapi bukan di titik kehidupan. Poin-poin ini harus penting sekali, bahwa di dalam hidup mengajar itu adalah mengajar juga dengan tindakan kita. Nah, juga di dalam Roma 12 ayat 7. Roma 12 ayat 7 saya bacakan. Ini memang adalah tentang karunia ya. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Dan semuanya itu juga sekali lagi dengan hati yang ikhlas. Dan hal yang menarik dari sini ya. Dan juga ada satu, ini juga ditegaskan di dalam ini. Mana tadi? Nah, ini juga di dalam 1 Timotius. 1 Timotius kita baca. Ini pesan-pesan Paulus kepada Timotius ya. 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 4. Namun tadi yang tentang pengajaran harus suci itu nih di ayat 5. Dan dari iman yang tulus ikhlas dengan timbul hati yang suci dan dari hati nurani yang murni. Jadi pengajaran itu juga kita berikan dengan sungguh-sungguh dari hati yang sungguh-sungguh murni yang harus kita berikan. Jadi dalam pengajaran itu kita harus murni motivasinya. Motivasinya harus murni. Dan kemudian di dalam 1 Timotius ini juga diajarkan hal penting juga, yaitu ketika kita mengajarkan itu tidak boleh mengajarkan ajaran yang lain, tidak boleh sembarangan. Dan pengajaran itu adalah demi, tadi kalau kita di dalam perjanjian lama tentang hidup takut akan Tuhan, dan itu memang salah satu core yang ada di dalam perjanjian lama, dan di dalam perjanjian baru itu adalah sebagai tertib hidup keselamatan. Jadi kita sudah diselamatkan, kita juga harus tetap diajarkan untuk hidup sebagaimana yang Tuhan mau. Jadi pengajaran itu penting. Kan itu kan tentang hal-hal yang harus kita hidupi untuk mengerjakan keselamatan kita. Dan juga ini menarik sekali di dalam ayatnya yang ke ini. Mana ini? Nah, coba satu orang baca 1 Timotius 1 ayat 7-nya. Silakan. 1 Timotius 1 ayat 7. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Nah, jadi pengajaran itu juga ketika kita sampaikan juga jangan sampai kita tidak mengerti. Jadi kalau kita mengajar, kita harus punya kerangka teologi. Kita harus punya kerangka teologi yang baik. Saya selalu ungkapkan ini juga beberapa kali ya. Kalau kita mungkin di story dan di postingan Facebook atau WA, itu harus ada kerangka teologi. Jadi ketika kita nanti diminta pertanggungjawaban iman, kita bisa menyampaikannya dengan tepat. Kita bisa tetap menjawabnya. Meskipun mungkin kita masih ada dalam keterbatasan tertentu, tapi kita punya kerangka yang menguatkan semua pemberitaan kita. Punya kerangka yang menguatkan apa yang kita sampaikan. Jadi hal-hal ini kita harus sungguh-sungguh perlengkapi diri kita terus supaya kita punya kerangka yang kuat, yang baik. Dan bukan berarti kerangka yang kita punya ini kita tidak bisa berubah dalam artian tidak bisa berubah. Kita harus menyadari bahwa kita juga
di dalam teologi, khususnya di dalam teologi reform itu percaya ada namanya progressive revelation. Ada satu progresif atau perkembangan. Jadi kalau kita belajar wahyu Allah itu juga ada satu progresif. Kita tidak bisa mengerti Alkitab dengan selangsung-langsungnya. Ada satu progres. Makanya reform itu selalu ada namanya, saya lupa istilah yang dipakai, tapi itu memperbaharui diri terus. Memperbaharui diri terus. Dalam hal-hal firman mereka benar-benar terus melihat kepada firman, dan ada perkembangan kita mengerti tentang firman Tuhan. Nah, di dalam 1 Timotius juga memang ditekankan orang yang mengajar itu juga adalah orang yang, ya khususnya kalau di dalam gereja itu adalah pera-penatua. Nah, dan penatua pun itu kalau mau mengajar itu harus 1 Timotius 3:2, dia harus cakap mengajar. Dia harus punya kecakapan mengajar. Jadi orang kalau mau mengajar itu harus ada kecakapan juga, supaya orang, tadi yang poin yang saya lupa tadi poin berapa, itu supaya orang ketika dijelaskan itu mengerti. Di dalam Nehemia tadi ya, itu mengerti, mereka mengerti. Jadi Taurat itu bukan hanya sekedar tahu tapi dimengerti. Jadi pengajaran yang kita ajarkan ini kita belajar supaya kita mengerti. Makanya di dalam pengajaran itu ada pentingnya ada tanya jawab supaya kita mengerti. Kalau teman-teman nggak ngerti yang sekarang, coba teman-teman tanya supaya teman-teman lebih jelas lagi. Ya, kira-kira itu yang kita bisa pelajari tentang Didaskalia ya. Dan nanti ke depan kita bahas tentang baptisan di dalam minggu depan, dan 2 minggu depan kita bahas tentang perjamuan kudus oleh salah satu teman kami namanya Robi Handuku. Dia sekarang melayani di Batam. Nah, jadi kita belajar hal itu, namun nanti kita juga ada sesi tanya jawab dulu sebelum kita selesai. Nah, untuk itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Saya minta mungkin saudara siapa ini? Saudara Zefanio Tigau bisa pimpin kita dalam doa. Halo Kak, dapat dengar? Ya, Bisa dengar? Bisa. Ya. Ini tutup firman sekaligus sesi transisi ke sesi tanya jawab dan diskusi. Ya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang suci kudus Tuhan, karena di saat ini Engkau masih boleh memberikan kami kesehatan kekuatan sampai pada saat ini. Dan tadi ya Tuhan, kami boleh belajar tentang firman-Mu. Kiranya apa yang boleh kami pelajari itu boleh kami pahami dan dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, di saat ini kami akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kiranya Tuhan mampukan kami ya Tuhan, agar kami juga mampu mengerti serta memahami apa yang akan ditanya nanti dan apapun yang akan dijawab nanti. Tuhan berkati kami ya Tuhan, berikan kami hikmat agar kami selalu dapat berada di sisi-Mu. Tuhan tuntun kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Amin. Oke, kita masuk di dalam sesi diskusi. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanya jawabkan, silakan. Adakah ada mungkin yang tadi agak miss, yang mungkin agak sulit dimengerti, bisa ditanyakan. Jadi kita hari ini belajar tentang Didaskalia. Adakah? Oh ya, oke. Habis, silakan. Yang lain adakah yang mau ditanya? Silakan. Ini kayaknya ada Sam. Coba buka, dia nggak ada suara. Sam, kamu nggak ada suara loh, Sam. Ya mungkin yang lain dulu. Ya, nggak ada. Nggak ada. Mungkin ini ada Sam ngomong minta. Itu aja pakai yang kemarin kan ada Sam, ini pakai C sama. Halo Pak. Ya. Jadi udah ini. Ya.
Ya tadi saya nggak tadi datangnya kan masing ada pon ya. Ya. Tapi saya bisa boleh itu nggak apa memberikan sedikit dari apa yang Pak beritakan ada sinkron tadi ya seperti yang Pak bilang juga ya sebelum-belumnya itu ya. Jadi nih Pak, tadi saya jadi teringat juga ya, tadi kebetulan pendeta tersebut mengkhotbahkan sesuai tiba-tiba bisa sama persis ya dengan apa yang Pak khotbahkan. Dan kedua, sebelumnya Pak udah pernah mengkhotbahkan ya, untuk jangan merendahkan, kita tidak boleh saling merendahkan ya gitu ya, dari yang kemarin hari Sabtu. Dan Pak juga kebetulan bisa sama ya gitu ya. Jadi karena mereka juga Pak pernah berkhotbah juga kalau mereka juga sudah mulai ada kemajuan yang itu ya, saling terus memperbarui ya. Nah, kebetulan tadi saya bersyukur sekali ada satu pendeta yang berkata keselamatan itu tidak bisa hilang karena yang harus keselamatan itu tidak bisa hilang dan yang harus dijaga itu adalah kekudusannya, seperti itu. Wah, saya bersyukur sekali Pak. Jadi dia bercerita karena mungkin dia berkata lagi gitu kan, dalam gerejanya itu sepertinya dia dari bahasa yang saya ngomong sih lagi ada gerakan untuk baca Alkitab gitu rutin. Soalnya saya beberapa kali lihat di postingan mereka lagi ada gerakan kuat itu nih untuk bahasa asli Alkitab gitu dan membaca Alkitab ya gitu ya. Nah, kemudian si pendeta itu menemukan ya, keselamatan itu tidak bisa hilang. Jadi beliau berkata seperti ini Pak, keselamatan itu kekal dan yang harus dijaga itu adalah kekudusannya ya. Jadi seolah menekankan bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang ya karena bernilai kekal. Wah, puji syukur sekali ya Pak, sudah ada yang mulai tercerahkan di situ. Wah, puji syukur ini dia bisa mengerti karena benar-benar menggali Alkitab ya, seperti itu. Itu aja sih Pak paling yang bisa saya ceritakan. Sesuai dengan Alkitab. Yang saya pikir itu kita syukuri ya kalau ada orang-orang yang sudah mulai ada hal demikian, ada kebangunan hal-hal seperti itu. Jadi itu aja sih kayaknya. Disyukur kalau memang sudah mulai. Tapi sebenarnya sudah mulai banyak sih dari zaman sebelum yang kamu saksikan juga udah banyak kok. Hanya mereka memang praktiknya, ada juga gereja-gereja yang praktiknya itu praktik-praktik gereja karismatik, tapi khotbah mereka itu khotbah orang-orang yang kembali pada Alkitab. Sebenarnya hal-hal itu sebenarnya sudah cukup lama terjadi. Memang ada juga yang praktiknya masih praktik karismatik. Jadi kita tidak itu. Jadi sekarang lagi hal-hal itu belakangan ini, tapi sayangnya sekarang belakangan ini lagi banyak di ya sekarang lagi banyak yang kadang-kadang malah nggak jadi berkat. Atau teman saya jadi malu mengakui diri saya reform karena persoalan unlimited. Dan beberapa orang juga kan kadang-kadang pakai kalimat-kalimat yang saya pikir juga tidak pantas juga mungkin dikemukakan di umum. Ya, mungkin kalau memang dia masih bersikeras dengan prinsip itu ya nggak usah lah disampaikan di umum. Ada bahkan belakangan kita lihat orang-orang yang sampai muak ya, ada satu kalimat yang saya pikir itu kurang terlalu setuju juga ya, meskipun ya mungkin perasaan beliau begitu. Saya muak dengan orang-orang lokal kan begitu, hal-hal seperti itu muncul terjadi begitu. Tapi ya, sebagai pengajar ya kita harus belajar saya berusaha di dalam hidup saya
menyampaikan apa yang firman Tuhan ajarkan ketika saya bicara firman Tuhan. Makanya kadang-kadang ketika saya sampaikan tentang, saya belakangan saya suka anime ya, saya sering mengemukakan tentang anime, itu pun saya kembali kepada apa yang Alkitab ajarkan. Ya kecuali memang ada hal-hal tertentu saya cuma jelasin tentang anime, tapi bukan pengajaran dalam bentuk cerita-cerita, dalam bentuk kekaguman tertentu. Nah, jadi saya berusaha dalam hidup ini kita harus tetap mengajarin apa yang Alkitab ajarkan. Bahkan kirim quote-quote dari orang lain kita kembalikan kepada konteks Alkitab. Itu harus tetap disampaikan, harus tetap dibangun. Ya benar, nggak jadi berkat ya memang. Betul, lagi nggak jadi berkat orang-orang belakangannya. Nggak jadi berkat dalam artian, ya ada orang-orang yang akhirnya mungkin kurang dewasa di dalam apologetika. Saya sebut tidak dewasa ya, saya pakai istilah salah satu pendeta, saya lupa siapa namanya, salah satu hamba Tuhan lah. Tidak dewasa dalam apologetika, tiba-tiba ya malah main ikut-ikutan aja, tiba-tiba kan sampai ngomong tolol lah, goblok lah, dan sebagainya. Tapi itu ya nggak jadi kesaksian. Makanya saya pernah kemarin kalau nggak salah saya bahas di LKA, ya akhirnya ada orang-orang yang mirip Mahatma Gandhi, yang percaya suka pada Kristus tapi tidak suka pada orang Kristen, dan sampai dia mati dia nggak mau masuk Kristen, dia nggak suka lihat orang Kristen. Jadi bukan karena, dan juga ya orang-orang Reform sendiri ya, satu sisi beberapa pendeta Reform juga ya ini sedikit diskusi ya, beberapa pendeta Reform juga menyadari ini loh. Belakangan mereka ya sudahlah, kalau mau berdebat kasih orang lain dulu lah, jangan kami lah. Kami udah cukup banyak oknum-oknum tertentu bikin serangan terus. Oknum-oknum tertentu yang memicu serangan ke mereka. Jadi hal-hal yang kadang-kadang tidak terlalu penting juga ya. Maksud saya konflik-konflik yang tidak terlalu perlu harus dibangun. Ya kira-kira itu sih. Atau mungkin ada yang mau didiskusikan lagi tentang hal pengajaran yang lain. Atau mungkin dari siapa nih? Stefanio ada. Ini teman adik saya kalau nggak salah ya. Stefanio ada? Pas. Oke, pas. Suara khas orang Manado. Agak beda loh. Suara khas orang Manado. Oke, mungkin dari Gary ada orang ini. Gary juga orang Tompak Pasok kalau nggak salah. Stefanio lagi kuliah salah satu STT di Manado, Sulawesi Utara lah. Nggak ada. Perlindungan ada? Ini bang, saya juga pernah mendengar itu ya tentang kritik Pak Pendeta ya, dia Pendeta Bambang Nursena tentang kritiknya kepada Pak Tong. Katanya enggak usahlah terlalu memakai kalimat-kalimat atau kalimat teologi yang terlalu tinggi dan pengajaran yang terlalu gimana ya, terlalu sulit dihubungkan ke kalimat-kalimat apologetika yang terlalu berat seperti itu kepada jemaat, atau pengajaran yang terlalu keras seperti itu, misalnya terlalu menusuk seperti itu, sehingga nanti tidak membangun jemaat, malah gimana ya, kayak ya jemaat terlalu bingung seperti itu. Kaitannya pertanyaan saya, gimana, apakah pengajaran itu harus ada tingkat-tingkatnya seperti itu? Tentang terkait kritik Bambang Nursena, Pendeta Bambang Nursena, saya agak setuju sedikit ya, saya juga agak suka itu bang. Tingkat-tingkatannya bang, gimana itu bang? Misalnya mengejar orang-orang yang misalnya seperti aku lah, aku bukan orang yang terlalu pintar seperti itu, kurang juga gimana ya, ya kurang pintar lah seperti itu. Jadi teknik-teknik mengajar menggunakan kalimat-kalimat yang berat atau apa, saya biasanya kurang menangkap seperti itu bang. Menyesuaikan pengajaran kepada orang-orang bang. Gimana bang? Sebelumnya yang di Daskalia ini bisa ditangkap kan ya? Oh, yang ini bisa sih bang, dan saya dapatkan tadi
lebih ke ketika kita sudah mendapat pengajaran dan kita sudah mendapat dalam tanda kutip pengetahuan tentang firman Tuhan, jangan terlalu saya bilang terlalu jahat hanya menyimpannya kepada diri kita sendiri, tapi juga melakukan dan mengajarkannya juga, seperti itu Bang. Itu yang saya dapatkan. Dan pertanyaan saya yang tadi itu, gimana cara membedakan tingkatan-tingkatan pengajaran kepada level-level orang yang berbeda dalam pengajaran. Ya memang Yesus Kristus sendiri ya di dalam pengajaran ini tadi saya nggak sampai sampaikan ya. Yesus Kristus di dalam pengajarannya itu dia bicara di dalam konteks. Makanya ketika dia bicara kepada orang-orang banyak tentang hal kerajaan Allah itu banyak loh istilah-istilah yang dipakai. Tapi istilah-istilah itu istilah-istilah di sekitar mereka. Contohnya hal kerajaan Allah itu adalah seperti seumpama biji sesawi. Orang-orang di situ ada orang kenal biji sesawi. Hal kerajaan Allah itu seperti domba atau seperti pendahara atau sebagainya. Ya, jadi Yesus Kristus di dalam pengajarannya itu dia memakai istilah-istilah yang orang-orang lain mengerti. Dan itu memang baik karena memang ini orang-orang yang memang tidak terlalu mengerti hal-hal seperti itu. Nah, jadi istilah-istilah yang berat itu masih boleh dipakai nggak? Itu masih boleh dipakai asalkan kita bisa tetap menjelaskannya sebenarnya ya. Aturannya sebenarnya kita tetap bisa menyampaikannya, tapi kita harus ngerti dulu orang yang kita sampaikan ini supaya ketika disampaikan istilah tersebut dia nyampe. Jadi memang tadi juga ya konsep tadi katakan Taurat itu dijelaskan dan supaya pembaca mengerti. Jadi ada unsur di dalam pengajaran itu harus intinya itu adalah mengerti. Jadi ketika pengajaran itu sampai itu dimengerti. Jadi kalau bicara tentang istilah-istilah yang sulit itu memang satu sisi memang kalau untuk kalangan-kalangan orang-orang yang mungkin bukan kalangan-kalangan akademis atau mungkin kalangan-kalangan anak-anak SD yang tidak terbiasa, bukan berarti saya katakan bodoh, tapi tidak terbiasa mendengarkan istilah itu, yang masih kurang dalam kosakata, mereka bisa bingung. Dan itu memang saya pikir satu sisi memang ada benarnya untuk Pak Bambang Norsena, khususnya kalau kita melihat siapa yang kita temui, orang yang kita temui. Jadi lebih melihat kepada orang yang kita temui itu konteks pemikiran mereka seperti apa. Makanya kalau kita ada di dalam KKR penginjilan itu biasanya kami ada survei orang ini orangnya siapa. Nah juga di dalam EE biasanya penginjilan EE itu selalu ada satu bagian namanya persahabatan. Persahabatan itu dia mengenal pola pikir orang itu. Nah dari pola pikir dia setidaknya tahu, oh dia ini siapa, dia punya pemikiran siapa, oh orang ini dia seorang apa begitu, orang Buddha kah, orang Buddha punya pemikiran apa. Dan dari situ kita punya konteks, ada kontekstualisasi. Jadi istilah-istilah itu harus memang tetap dijelaskan, bisa kita sampaikan memang karena memang istilah itu yang dipakai, tapi tetap kita harus jelaskan dengan baik. Contohnya kita nggak mungkin kan kita mengajarkan ajaran tanpa kita kembali pada Perjanjian Lama atau Ibrani, tapi kita harus jelaskan. Nah, adapun kita harus lihat juga orangnya. Kalau memang belum siap, ya kita tidak usah. Jadi kalau berbicara level-level juga, itu level-level itu dilihat dari tingkatan pemikiran mereka, tingkatan pemikiran orangnya. Itu pertama. Tapi kedua juga dilihat kepada seberapa lama sih sebenarnya dia diajari firman Tuhan. Kalau petobat baru, oke lah. Kita ngajarin hal-hal yang awal-awal. Muda-muda, dasar-dasar. Tapi kalau kita sudah mau melihat dia orangnya sudah lama di pengajaran, itu sudah patut untuk dikasih pengajaran keras. Makanya istilah Alkitab juga pernah mengajarkan ada orang yang diberikan susu, tapi ada orang yang harus diberikan makanan keras. Tapi itu pun itu ada kategori. Artinya memang ada orang yang memang siap untuk susu, tapi ada orang yang belum siap untuk makanan keras. Tapi ada orang yang sudah harus makanan keras. Ada orang yang, jadi saya sekali lagi, ada orang yang siap untuk susu, hanya siap untuk susu tapi belum makanan keras. Tapi ada yang sudah harus ada, artinya orang-orang yang sudah cukup lama tapi mereka nggak pernah berubah, nggak pernah bertumbuh pengertiannya, itu harus, atau sudah cukup lama lah mendengarkan firman Tuhan, dia sudah sepantasnya dia mendengarkan firman Tuhan yang cukup keras. Jadi seperti itu sih ya. Lebih ini bicara pengajaran, konteks pengajaran. Kecuali penginjilan, memang ke penginjilan ada masanya memang kita harus kepada orang-orang Kristen, yaitu keras memang.
Bertobatlah, kan Pak Tong kan ngomongnya agak keras juga kan. Ada masanya juga kita harus sampaikan itu kepada orang-orang lain, apalagi orang-orang yang cukup keras hatinya. Ada masanya. Tapi itu sekali lagi kita lihat kepada kategori siapa orang yang kita bicara. Lihat kepada umurnya, lihat kepada pola pikirnya, pada budayanya, itu makanya itu harus dilihat. Secara sekilas kita tahu dia siapa. Ya, kita bisa temui itu ketika kita bisa ngobrol dengan orangnya. Kita bisa ngobrol. Itu sih lebih kepada situ, pengajaran itu memang ada tahap sedikit. Di dalam kuliah teologi juga ya ada tahap. Jadi mata-mata kuliah yang dipilih itu memang di awal-awal itu memang mata-mata kuliah yang dasar dulu, baru nanti mereka masuk ke yang lebih susah, tapi itu pelan-pelan. Jadi kalau bicara level itu memang ada. Jadi pertama lihat kepada pola pikirnya, kedua lihat kepada usia dan lamanya dia di sini. Itu sih. Oh, oke. Berarti selain semangat mengajarkan Injil, harus juga mengerti orang-orang yang kita berikan Injil ya Bang ya? Iya betul. Oke Bang. Mengerti siapa yang kita temui. Makanya saya usahakan ya kalau di MBA itu teman-teman mungkin yang lain kok ada teman saya kan waktu sempat ikut. Loh kok kamu bawanya agak lebih sederhana banget ya? Ya iyalah kan saya coba lihat kan saya buka untuk orang-orang umum, orang-orang jemaat awam juga, pemuda-pemuda yang awam yang baru mau belajar teologi bahkan. Yang baru mau belajar teologi. Ya, jadi saya coba untuk pakai istilah-istilah yang coba bisa mereka mengerti. Jadi saya paling jarang kan kalau nggak salah. Bahkan kalau saya ada istilah-istilah sulit, saya ambil di deskripsi dulu. Maksudnya contohnya kita membahas di Daskalia, saya kasih tahu dulu. Ini istilah apa artinya. Di deskripsi. Itu pentingnya deskripsi di setiap yang saya ajar ini. Setiap saya presentasikan di dalam MBA ini. Yang lain adakah? Tidak ada? Mungkin kalau dari saya sih masalah pengajaran, kita sebagai orang Kristen jangan telan mentah-mentah dengan ajaran-ajaran yang kita dengar dari mimbar gitu. Kita juga harus seleksi dan juga kita harus cek dulu kebenarannya. Nah, pentingnya kita telaah lah. Jadi itu pentingnya kita belajar doktrin-doktrin dasar iman Kristen gitu. Jadi kita nggak istilahnya nggak dikelabui lah gitu. Jangan dan jangan juga gampang bilang amin gitu. Jadi kita juga harus cek dulu bener nggak itu tafsirannya bener nggak. Seperti itu sih paling. Ya itu tadi memang cara-cara saya juga salah satu membangun kepercayaan teman-teman. Buat teman-teman juga saya izinkan teman-teman baca. Ada beberapa kali saya sudah baca sebenarnya ayatnya, tiba-tiba saya salah ketik lagi. Makanya kadang-kadang kita temui di beberapa kali MBA itu ya ayatnya nggak begini, bukan ini loh maksud saya. Ya, ada kalanya saya kekurangannya di situ. Karena memang saya seringkali mulai edit itu di hari Minggu, ada kalanya. Hari Minggu baru saya coba edit. Jadi editnya di hari Minggu, ada kalanya saya cepat-cepat buru-buru, ya ada kalanya ada beberapa ayat itu nggak pas seperti apa yang harusnya disampaikan. Maksudnya contohnya Markus 5:7 ayat 7 mau ngomong A, tiba-tiba salah, ternyata Matius 7 ayat 8, Matius 7:12 contohnya. Itu kadang-kadang terjadi seperti itu. Ya mohon maaf atas kekurangan hal itu, ke depan saya coba lebih hati-hati lagi. Jadi memang penting sekali, dan makanya Alkitab juga mengajarkan pengajar itu nggak boleh sembarangan. Itu orang-orang yang memang sudah dipilih khusus. Orang Lewi itu kan dikhususkan. Ezra hadir dengan mengenal Taurat. Jadi yang datang itu benar-benar tahu Taurat dulu. Para murid diizinkan pergi menginjili, mengerjakan amanat agung itu dikhususkan dulu sama Tuhan Yesus. Dikhususkan, diajari mereka dulu, baru suruh pergi. Sebelum mereka suruh pergi, dia ajarin dulu. Jadi ada masa waktu kita mengajar, makanya ada, kalau nggak salah ada ayat di Injil ya, jangan pernah mau menjadi seorang guru. Itu pengajar itu jangan pernah mau jadi seorang guru, kalau nggak salah istilah kalimatnya ya. Jadi jangan pernah berani untuk mengambil tugas sebagai pengajar karena tanggung jawabnya cukup besar.
Ya memang saya entah bagaimana dari kecil, dari waktu saya mulai punya pelayanan pertama kali itu di Komsel, ya ada Kak Travel waktu itu juga. Saya dipilih meneruskan dari pendirinya. Setiap saya khotbah itu memang gayanya seperti mengajar dan sampai hari ini masih kebawa. Dan sampai hari ini cara-cara saya dulu ini masih kebawa sampai sekarang. Jadi melihat kepada Alkitab, lihat pada makna katanya dan sebagainya. Hanya memang ada progres yang lebih karena memang belajar teologi dulu kan. Jadi teman-teman ketika mau mengajar, pelajari dulu apa yang sudah diajarkan, apa yang mau diajarkan, karena memang tidak sembarangan ketika kita mengajarkan. Ada kalanya ketika sudah tidak ada dosen ya, kalau tidak siap itu ya, dia benar-benar nggak mau ngajar loh. Bahkan ada satu mata kuliah karena dia cukup ketat sekali, dia cukup ideal satu sisi. Dia nggak mau mengajar sama sekali selama 3 semester. 3 semester satu mata kuliah itu nggak wajar itu. Nggak wajar. Tapi ya satu sisi kita ya mungkin dia mau mengajar dengan tidak persiapan. Ini pun saya juga persiapan juga, baca-baca buku dan sebagainya, baca artikel, lihat tafsiran orang tentang ini. Makanya semua kadang-kadang saya bilang saya kutip dari sini, karena memang mereka bagus dalam menyampaikan. Karena bukan daripada saya bilang ini dari saya bilang ini saya kutip dari orang ini. Ini juga ketika kita mengajar jangan sampai ada plagiarisme ya. Kecuali itu memang hal umum yang dia sampaikan. Ya kita sampaikan karena memang sebagai pengetahuan umumnya. Oke, mungkin karena sudah sampai dan mendapat jam 9. Yang lain di jam 10, kita mau selesai dulu. Mungkin kita akhiri dengan minta saudara perlindungan bisa pimpin kita dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai untuk malam ini mempelajari tentang firman-Mu, mempelajari tentang pengajaran-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas tempat, waktu dan ruang yang telah Engkau sediakan bagi kami ya Tuhan. Kiranya segala yang kami dapatkan, segala pengajaran yang telah Engkau berikan dan yang Engkau telah percayakan untuk kami belajar ya Tuhan, dapat bukan saja kami ketahui tetapi juga dapat kami lakukan dan kami ajarkan kembali ya Tuhan, sehingga nama-Mu semakin besar dan semakin luas diberitakan di seluruh tempat ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepada Bang Dejan Mamoto sebagai seorang yang mengajarkan kami ya Tuhan. Kiranya pengetahuan Engkau terus berikan kepada dia ya Tuhan. Dan kami yang mendengarkan satu persatu, berikan Tuhan pengertian dan kelembutan hati dan kekuatan untuk melakukan ya Tuhan. Berikan kepada Bang Dejan Mamoto dan kepada kami semua untuk menjaga kesucian di dalam hidup dekat dengan Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah kehendak-Mu. Amin. Amin. Ya, kita jumpa lagi nanti tanggal 28. Doakan supaya kita nanti ada persekutuan sharing dan doa misi lagi. Itu bagian Kalimantan. Ya, kiranya kita bisa bertemu lagi. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Malam, shalom. Salam.